Halo Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu gemparnya berita tentang kamu membuat dirimu makin menyala. Jadi fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate ya. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak ya, bijak dalam mengambil sikap, kamu harus bijak dalam mengambil tindakan. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi, dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini ya. Untuk di kartu pertamanya, di sini sudah ada, kita shuffle ulang lagi, The Lovers ya. Gemparnya berita tentang kamu membuat dirimu makin menyala, terutama dalam hubungan asmara ya. Kamu yang selalu mendapatkan ketidakadilan, kamu yang selalu mendapatkan ketidakbahagiaan. Kali ini ya Tuhan menghadirkan kebahagiaan itu untuk kamu. Tuhan seperti akan mengirimkan seseorang hadir dalam kehidupan kamu, menjadi pelengkap dalam hubungan asmara kamu ya kan. Jadi di saat kamu dihadapkan atau dihadirkan dengan seseorang yang baru, ya semoga saja seseorang ini bisa membawa pengaruh baik atau dampak-dampak baik dalam kehidupan kamu. Ya kan? Dan di sini coba kamu ambil satu pilihan yang tepat. Jika memang dia adalah orang yang selama ini kamu nantikan kehadirannya, seseorang yang memang kamu tunggu-tunggu kedatangannya, ya nggak ada salahnya untuk kamu coba untuk ngejalani satu hubungan dengan seseorang ini. Nanti kamu juga akan ngerasa akan adanya kenyamanan, akan adanya kebahagiaan. Ya, setiap hubungan pasti ada resikonya, maupun baiknya, buruknya itu pasti ada. Jadi di saat kamu ingin mengambil keputusan untuk ngejalani satu hubungan, ambil keputusan yang tepat. Izinkan hati dan buka pikiran kamu di sini. Ya, kamu jangan hanya menilai seseorang itu dari cover luarnya saja, tetapi nilai dan ambil keputusan di saat kamu benar-benar sudah tahu orangnya dia seperti apa. Kamu juga ngerasa di sini kamu nyaman, kamu happy, kamu bahagia gitu loh. Ya kan, kamu harus bisa belajar dari kegagalan. Sebenarnya kegagalan adalah sesuatu hal yang berharga. Dari kegagalan lah kamu bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntunmu kepada kesuksesan. Jadi jangan pernah takut gagal, tetaplah semangat, teruslah melangkah maju, ciptakan sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya kamu. Jangan hanya terfokus pada sebuah rasa sakit yang mungkin selama ini menghujam diri kamu. Jangan hanya terfokus untuk harapan-harapan yang sirna, harapan-harapan yang hilang. Ya, di saat satu harapan sirna, satu harapan hilang, kamu bisa mencapai harapan-harapan yang banyak di sini. Harapan-harapan yang luar biasa asal kamu sudah terbebas dari rasa sakit, dari ketidakberdayaan kamu dan keberlengguan kamu. Ya, kamu harus menciptakan suasana yang damai, yang tenang, yang harmonis juga di sini. Walaupun ada penderitaan yang kamu rasakan, yakin di balik itu semua ada kebahagiaan yang mungkin menanti kamu. Akan ada satu kebahagiaan yang akan kamu bersamai dan akan kamu dapatkan. Jadi di sini kamu harus percaya diri. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih minder dan kurang memiliki rasa percaya diri. Namun tahukah kamu, bahkan hal paling besar yang sering menghambat kita adalah rasa tidak percaya diri. Ya kan? Oleh karena itu, mulailah tingkatkan kepercayaan diri kamu, karena percaya diri akan melahirkan kekuatan yang begitu besar. Dari kekuatan yang begitu besar, kamu mampu menggemparkan ya kehidupan kamu. Berita tentang kamu membuat diri kamu makin menyala gitu loh. Mereka semakin ngomongin kamu, apalagi mereka-mereka yang toksik. Mereka-mereka yang manipulatif, mereka-mereka yang hanya menguntungkan, yang hanya memikirkan keuntungan mereka, dan mereka akan memikirkan kerugian untuk kamu. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati untuk kedepannya. Harus bisa bersamai dengan orang yang tepat, orang yang tulus, orang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian untuk kamu, bukan hanya memberikan sebuah rasa sakit yang begitu menghujam kamu. Dan di sini kamu juga jangan seperti pasrah begitu saja.
ya kan, dengan diri kamu, dengan kehidupan kamu. Jika kamu hanya berpasrah diri, ya kamu akan merugi di sini. Ya, maka dari itu kamu fokus dengan diri kamu, fokus dengan kehidupan kamu, dengan pemikiran-pemikiran baik di sini. Aku yakin di saat kamu fokus, kamu tidak akan pernah merasakan sebuah rasa sakit lagi. Karena kamu sudah berupaya dan berusaha untuk mengikhlaskan dari sebuah rasa sakit yang kamu terima. Entah itu dalam segi pekerjaan, asmara, atau apalah itu di sini. Ya, di saat kamu sudah berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu kamu, Tuhan seperti akan melindungi kamu. Tuhan seperti akan menghadirkan kekuatan di dalam dirinya kamu. Ketika kamu berubah pola pikir hidup yang tak mengenal takut, maka hal-hal mungkin selama ini secara tidak langsung menjadi penghalang yang akan langsung menghilang. Kamu akan semakin berani. Ya, hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan yang seringkali dibuat sendiri. Terkadang batasan-batasan itu kamu yang ciptakan sendiri, bukan orang lain, ya. Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada Two of Cups, di mana untuk di kartu ini ya mungkin kamu menggemparkan orang-orang di sekitar kamu, karena kamu yang tadinya baru dibersamai dengan energi yang baru, tiba-tiba kamu mencoba untuk menjalani hubungan yang berkomitmen, ya, saling menukar janji, memahami cinta yang tersambut di sini. Kalau ngerasa udah cocok, kalau ngerasa udah ngerasa sama-sama nyaman, ya kenapa harus ditunda untuk menuju satu tahapan hubungan yang lebih serius lagi? Apalagi di sini finansial kalian juga sama-sama mendukung gitu loh. Kalian tidak hanya membebankan satu belah pihak, kalian sama-sama berjuang, sama-sama berusaha. Ini ya, gemparnya berita tentang kamu membuat diri kamu makin menyala, ya kan? Mereka sangat terkagum. Mereka yang menyukai kamu pasti akan kagum dengan perubahan kamu, sangat bahagia, sangat happy melihatnya. Tetapi mereka yang tidak menyukai kamu, mereka sangat kesal. Kenapa kamu dihadirkan kembali dengan kebahagiaan? Kenapa kamu harus bahagia? Kenapa dia? Ya gitu ya. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Ace of Pentacles. Keputusasaan apa sih yang pernah kamu rasakan di sini sampai membuat kamu menderita, ya? Tetapi di saat kamu tidak lagi memikirkan penderitaan kamu tidak lagi memikirkan hal buruknya, kamu lebih fokus dengan apa yang menjadi usahanya kamu, apa yang menjadi kerja kerasnya kamu. Di sini kamu meraih keuntungan, sehingga kamu menciptakan kemakmuran dan kesuksesan. Dan kamu mampu meraih hadiah, memperoleh rezeki yang begitu besar. Ya, rezeki yang kamu raup berkat dari upaya dan kerja keras kamu. Ya kan? Dan di sini kamu tidak ingin berpikiran hal-hal yang buruk. Kamu hanya ingin berpikir dengan hati yang baik. Ya, pada dasarnya memiliki pikiran yang baik saja atau hati yang baik saja itu tidak cukup, karena semua hal di dalam hidup membutuhkan keduanya secara bersamaan. Jika hanya memiliki salah satunya, hidup akan lebih subjektif atau bahkan bisa menjadi bumerang untuk diri kamu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang milikilah pikiran dan hati yang baik secara seimbang, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya. Di sini sudah ada Nine of Wands. Coba kamu lebih menjadi diri kamu sendiri. Di saat kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, di sini kamu akan merasakan banyak dampak-dampak baik dari kehidupan kamu, banyak hal-hal yang luar biasanya di dalam diri kamu, dan kamu akan merasakan adanya kepuasan. Dengan menjadi diri kamu sendiri, kamu puas dengan hasil kamu puas dengan usaha kamu, dengan apa yang kamu jalani, dengan apa yang kamu upayakan, sehingga membuat gempar. Ya, berita tentang kamu cepat tersebar, membuat diri kamu akan semakin menyala. Ya kan, karena kepercayaan diri kamu inilah yang mampu membawa itu semua di dalam kehidupan kamu. Ya, bukan saja dalam hubungan pekerjaan, hubungan asmara juga kamu semakin menyala di sini. Ya kan, banyak orang yang mungkin memasang mata melirik kamu, melihat kamu, karena perubahan-perubahan yang kamu ciptakan membawa sesuatu hal yang luar biasa gitu loh. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya, kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkah, dari setiap tindakan, dan segala sesuatunya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertama sudah ada The Runner, di kartu keduanya ada The Sword and the Rose, di kartu ketiga sudah ada Kiss, dan di kartu keempatnya sudah ada Hammer. Kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini.
Kita lihat untuk di kartu pertamanya di sini kamu akan menjadi seorang pelari yang handal. Yang jelas kamu jangan pernah jadi pelari yang mungkin lari dari kenyataan ya. Apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu hadapi, kamu harus siap kemungkinan baik, kemungkinan terburuk sekalipun. Ya kan, kamu harus bisa melewati segala rintangan, ujian dan cobaan di dalam kehidupan kamu. Ya, jangan takut. Ya, kamu harus bisa menjadi versi terbaiknya kamu. Jangan pernah mendengarkan ego kamu. Kesampingkan ego kamu, lebih mengutamakan apa yang selama ini menjadi impian dan harapan kamu. Ya, karena dari apa yang kamu upayakan, dari apa yang kamu kejar, apa yang sedang kamu usahakan di sini, kamu akan membawa banyak dampak-dampak baik. Kamu akan mendapatkan kejelasan dari apa yang menjadi perjuangan kamu. Kamu akan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Ya kan, karena di sini kamu ngejaga apa yang kamu miliki. Kamu gak akan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kamu. Kamu gak akan membuat orang lain seperti menghadirkan orang yang toksik di dalam kehidupan kamu hanya untuk memporak-porandakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Ya, jadi gempar berita tentang kamu membuat diri kamu makin menyala. Ya kan, semakin berjaya, semakin luar biasa. Karena kali ini perjuangan kamu gak tanggung-tanggung. Kamu memang berusaha, kamu berjuang. Ya kan, kamu mengupayakan segala sesuatunya. Dan kamu sangat mencintai diri kamu saat ini. Kamu mencintai diri kamu, kehidupan kamu tanpa syarat. Dan kamu juga mencintai pasangan kamu tanpa harus dia ngerubah dirinya dia sesuai dengan keinginan kamu. Begitu juga sebaliknya. Seseorang ini juga tidak akan meminta kamu untuk merubah diri kamu untuk apa yang menjadi dia inginkan. Ya, kamu lebih suka untuk lebih memberi, ya, karena rezeki yang kamu terima, rezeki yang kamu dapatkan, keberlimpahan yang kamu bersamai, Tuhan titipkan rezeki orang lain di sini. Ya, kamu berharap jika kamu yang masih single, masih sendiri, kamu jatuh cinta kepada orang yang tepat, bukan jatuh cinta lagi kepada orang yang salah, bukan hanya tertipu karena cover luarnya saja. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya, di sini sudah ada The Hammer, ada palu, ya. Kamu coba untuk membangun kembali rasa kepercayaan diri kamu. Kamu kembali lagi menjadi diri kamu sendiri. Kamu melakukan segala sesuatu halnya yang mungkin membenahi diri kamu. Kamu merapikan hal-hal yang luar biasa di sini. Ya kan, kamu mengerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Kamu sudah menjadi versi terbaiknya kamu. Kamu sudah meninggalkan ya hal-hal yang kelam yang mungkin selama ini membelenggu kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.